Kejadian tersebut adalah ketika film ini diputar di teater atau bioskop, tiba-tiba saja teater itu terbakar ludes dan hangus. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita membahas konten hari ini, gue pengen setiap kali kalian menonton Kamar Jerry, jangan lupa tekan tombol share dan share ke teman-teman kalian. Atau boleh juga kalian share di Instagram kalian dan jangan lupa tag gue. Buat orang-orang yang beruntung nanti gue akan repost atau bahkan sampai gue fallback di Instagram gue. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang udah gue janjikan. Ini merupakan cerita sebuah film yang dari kemarin gue pengen bahas tapi tertunda terus gitu ya. Akhirnya hari ini gue punya kesempatan untuk membahas hal ini. Terlepas dari sebenarnya udah banyak banget sumber-sumber atau cerita-cerita yang ada di internet. Nah, mungkin hari ini kita akan sedikit flashback ya tentang fenomena film yang sangat menggembarkan dan sangat-sangat bikin heboh nih gitu. Jarang-jarang gitu ya. Sebenarnya banyak nih film-film yang kontroversi, fenomenal dan menyebabkan banyak hal atau pengaruh terhadap hidup seseorang. Nah, salah satunya film yang akan kita bahas ini. Oke, film yang akan kita bahas adalah Antrum. Kabarnya, film Antrum ini adalah sebuah film terkutuk yang dibuat pada tahun 1979. Itu sekitar berapa puluh tahun sebelum gue lahir ya geng ya. Dan film ini kembali di remix atau di recycle ya, dibuat kembali di tahun 2019. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian bertanya, mana mungkin nih film terkutuk orang masih banyak yang nonton? Ya mungkin lo nonton yang versi 2019-nya. Nah, mungkin ada gitu yang pernah nonton versi 1979-nya. Apa yang kalian rasakan boleh cerita di bawah ya geng. Banyak yang mengatakan kalau yang dibuat di tahun 2019 itu adalah recycle copy yang persis banget katanya gitu ya. Hampir menjurus ke film aslinya gitu yang buatan tahun 1979. Tapi menurut gue nih ya, mungkin ini hanya sebuah recycle yang dibuat looknya dan vibe-nya justru dibuat mirip seolah-olah film itu dibuat di tahun 1979 mungkin ya. Tapi menurut kalian gimana geng? Nah, film ini geng agak susah gitu ya kita pahami kalau misalkan kita nonton langsung. Karena kenapa? Belum terdapat subtitle Indonesia. Apa mungkin gue salah? Mungkin gue memang gue aja yang gak nemu subtitlenya. Mungkin kalian di rumah ada yang nemu subtitle, boleh bagi dong link subtitlenya ya, biar kita nonton ulang film ini gitu ya. Pengen tahu gitu dialog-dialog aslinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kabarnya nih geng, film Antrum ini ketika pertama kali dirilis dan diputar di sebuah bioskop pada tahun 1970-an tersebut memakan banyak korban. Hal inilah yang memicu awal permulaan desas-desus kalau film ini adalah film kutukan. Kejadian tersebut adalah ketika film ini diputar di teater atau bioskop, tiba-tiba saja teater itu terbakar ludes dan hangus. Namun orang-orang yang menonton atau orang-orang di dalamnya tidak dapat keluar sama sekali. Jadi kayak kekunci gitu geng, secara misterius kekunci. Dan semua penonton di saat itu hangus atau habis terbakar tanpa ada sisa sedikit pun. Terus ada juga seorang wanita hamil. Nah, wanita hamil ini menonton film Antrum, terus tiba-tiba saja meninggal secara misterius geng. Makanya dari kejadian-kejadian tersebut sebenarnya masih banyak lagi nih barisan-barisan kejadian yang menyeramkan dari film terkutuk ini. Dan mulai di saat itu film Antrum dicap sebagai film yang mematikan. Namun jujur aja kalau gue pribadi nih setelah gue nonton, gimana ya, kayak sebenarnya nggak terjadi apa-apa sih sama gue. Atau mungkin karena sugesti dari diri gue ini tidak untuk menikmati film itu, justru untuk mencari celah-celah di film itu ya. Itu kan semua tergantung sugesti kita. Dan perlu kalian ketahui, apapun filmnya, mau itu film kartun sekalipun yang lucu, kalau sugesti dalam diri lu udah negatif, pasti dampak negatif akan datang. Menurut gue kayak gitu. Atau mungkin karena yang gue nonton ini versi remix atau recycle tahun 2019, jadi mungkin efeknya tidak sebesar yang ditonton oleh masyarakat zaman dulu pada tahun 1970-an gitu ya. Film versi aslinya udah nggak mungkin ditemukan. Gue juga nggak tahu nih cara menemukannya gimana. Mungkin dari kalian yang punya boleh berbagi ya. Terus film ini kalau kalian perhatikan, ini bukan sebuah semacam film horor yang menampilkan hantu yang mengagetkan, ada jump scare, enggak. Ini lebih kayak film kalau misalkan kalian nonton film Saw, tau nggak, Jigsaw gitu ya, kekejamannya kayak gitu tuh. Atau mungkin yang lebih modern lagi sekarang tuh Midsommar. Kalian pernah nonton nggak film Midsommar? Nah, jenis filmnya itu mengarah seperti film-film tersebut. So bukan yang film hantu yang serem banget gitu hantunya sampai ada jump scare-nya, enggak. Dan perlu kalian
kalian ketahui, film seperti ini justru lebih berbahaya karena menyerang psikis, menyerang mental kalian. Karena semakin kita mendalami dan menonton film tersebut, itu akan tugas di dalam mental kita tuh berbeda gitu. Jadi membuat kita tuh merasa cemas, membuat kita tuh overthinking, dan akhirnya bisa aja nih gara-gara film kayak gini orang jadi depresi. Oke, kita membahas isi filmnya. Isi film ini di awal kali cerita itu sudah diperingatkan terlebih dahulu, dimana mereka mengatakan film ini mengandung banyak resiko, dan setiap resiko yang dialami oleh penonton itu harus ditanggung oleh penonton sendiri di luar tanggung jawab para produser atau tim produksi film, katanya gitu. Jadi di awal itu emang udah ada peringatan yang aneh menurut gue, ya kan? Biasanya peringatan film itu ya tidak boleh ditonton anak kecil, ada kekejaman gitu ya, peringatan untuk tidak mengcopy film tersebut. Tapi film ini justru langsung saja mengakui kalau isi film mereka itu ada resikonya. Oke, kita langsung ke filmnya. Film ini berkisah tentang kakak beradik, yang dimana adiknya ini cowok masih kecil dan kakaknya cewek udah lumayan remaja gitu ya, dimana mereka datang ke sebuah hutan yang dipercaya hutan itu ada pintu menuju alam lain atau menuju nerakanya gitu. Film ini berawal dari seekor anjing yang disuntik mati. Nah, anjing ini milik seorang anak yang bernama Nathan. Sementara si kakaknya yang sudah dewasa tadi, sudah remaja, itu bernama Aurel. Nah, jadi ini kakak beradik ini pemilik si anjing itu. Setelah itu, geng, tiba-tiba saja filmnya itu ya pindah gitu ya dengan glitch, bener-bener kayak potongan film yang mengerikan, yang menurut gua setelah kita nonton itu bikin kita tuh bengong gitu ya. Terus mental kita tuh gelisah. Jadi kayak gelisah gitu loh, ini apaan gitu ya. Grafiknya tuh bikin kita tuh ketakutan gitu kalau melihat glitch tersebut gitu. Tiba-tiba saja muncul simbol-simbol satanik yang singkat-singkat menurut gue, dan di sana tuh membuat kita berpikir gitu ya. Jadi kayak misalkan lo pernah nggak abis ngeliat lampu terus lo pejamin mata, titik lampu itu ada di mata lo gitu. Simbol-simbol satanik ini setelah kita lihat itu semacam kayak kegambar gitu ya bayangannya di mata kita, karena simbolnya itu cukup kontras dan munculnya sepersekian detik yang membuat otak kita tuh pengen ngulang terus, ngeluping terus gitu. Balik lagi ke si Nathan, anak kecil pemilik anjing yang disuntik mati tadi. Si Nathan ini sering sekali bermimpi buruk tentang anjingnya ini, geng. Katanya di dalam mimpinya tersebut dia melihat anjingnya yang sudah mati itu masuk ke dalam api neraka, katanya gitu. Mimpi yang dialami oleh Nathan ini bukan semerta-merta datang begitu saja gitu ya, bukan karena hal gaib juga. Tapi menurut gua ini gara-gara si ibunya, dimana si Nathan ini sempat bertanya kepada ibunya, "Mah, apakah anjingku akan masuk surga?" Terus nyokapnya ngejawab, "Enggak, anjingmu akan masuk neraka," katanya gitu. Kenapa? Karena anjingmu itu anjing nakal. Nah, menurut gue anak kecil kalau lu ngomong kayak gitu udah pasti di otak dia itu terbayang-bayang anjing kesayangannya itu dibakar gitu. Mana dia dalam kondisi sedih lagi, terus nyokapnya pakai bercanda kayak gitu. Berawal dari kata-kata ibunya itu sampai akhirnya anak kecil tadi yang bernama Nathan itu terus saja berhalusinasi melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Berawal dari kata-kata ibunya, jadi dia tuh ngelihat sesuatu itu udah ngebayanginnya tuh hal-hal serem aja gitu, yang sampai akhirnya hal ini mengganggu psikologisnya dia dan membuat si kakaknya mempunyai ide untuk mengajak adiknya ini mencari pintu neraka. Disinilah awalnya kenapa si kakaknya ini mengajak Nathan mengunjungi sebuah hutan yang terlarang untuk mencari pintu neraka. Bukan main nih, geng. Hutan yang didatangi oleh mereka berdua itu adalah sebuah hutan tempat orang-orang yang sudah putus asa untuk bunuh diri. Jadi ini benar-benar tempat yang menyeramkan, yang sepatutnya si kakaknya itu enggak mengajak adiknya ke tempat seperti itu, karena kan adiknya ini masih kecil ya, Nathan ini. Dan bahkan di hutan tersebut ketika mereka sampai itu langsung disambut dengan sebuah papan peringatan untuk tidak bunuh diri di tempat itu. Sebelum mereka masuk, mereka juga menemui banyak sekali benda-benda yang seperti semacam seserahan gitu ya. Ada patung, ada boneka. Dan kakaknya berkata kepada Nathan kalau benda-benda itu adalah sebuah benda-benda berharga milik orang-orang yang ingin masuk ke dalam hutan tersebut. Sampai akhirnya mereka berdua pun meninggalkan barang kesayangan mereka yang menurut mereka berharga untuk menjadi persembahan sebelum masuk ke hutan tersebut. Akhirnya Nathan ini karena dia sayang banget sama anjingnya dan dia memiliki sebuah benda berharga sebelum kematian anjingnya ya, yaitu kalung anjingnya, maka dia meninggalkan kalung anjingnya tersebut di tempat seserahan tersebut gitu ya. Jadi dengan tujuan kalau dia memohon dengan segala apapun yang dia sayangi untuk bisa dapat menjemput anjingnya kembali gitu. Ada sebuah frame atau sebuah scene di mana kalau kalian lihat dengan seksama ya, mereka sedang berdua di sebuah bukit, terus seperti
seperti bayangan jin atau bayangan iblis di langit. Nah mungkin karena editannya kayak editan jadul, jadi orang-orang gak terlalu ngeh gitu ya. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, itu jelas banget ada semacam yang bergerak. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam hutan tersebut dan sesekali menemukan tulisan-tulisan yang sangat mengerikan, dimana salah satunya adalah, apabila kamu telah memasuki hutan ini, maka jangan pernah berharap untuk bisa keluar gitu. Namun mereka berdua nyalinya kuat gitu ya, besar ya, karena memang ya tujuannya untuk menjemput hal yang mereka sayangi. Akhirnya masuk ke dalam hutan, menemukan sebuah tempat yang cukup baik atau cukup bagus untuk mereka berkemah gitu. Mereka camping di dalam hutan tersebut. Akhirnya mereka melakukan ritual setelah sampai di sana. Dan kocaknya nih ya, menurut gue ya, ini aneh banget tujuannya untuk apa, gue nggak tahu. Kalau kalian pernah melihat orang melakukan ritual pemujaan, itu kan pakai simbol pentagram atau kayak bintang gitu ya. Dan anehnya mereka itu di setiap sudut dari pentagram yang mereka buat itu justru disusun dengan simbol-simbol bermacam agama gitu ya. Ada Muslim, ada Kristen, ada Jewish, ya agama-agama lain lah, ada Buddha gitu ya. Dan menurut gue aneh banget gitu ya. Lu kan mau jahat gitu ya, kenapa harus pakai simbol agama gitu. Akhirnya mereka membaca mantra-mantra yang sebelumnya sudah dipelajari oleh kakaknya di sebuah buku catatan seperti catatan untuk ritual gitu kayak. Lalu setelah mereka melakukan ritual, baru akhirnya mereka menggali tanah itu sesuai dengan arahan dari buku yang dibawa oleh kakaknya. Nah, di sana jelaskan kalau adanya layer-layer atau lapisan-lapisan sebelum menuju ke pintu neraka gitu. Di sini ada sekitar 5 layer dan tiap layer itu dampaknya berbeda-beda dan mereka harus siap dengan dampak-dampak yang akan dihadapi. Setelah mencapai layer pertama, tiba-tiba si Nathan alias adiknya ini mendekatkan kupingnya ke tanah. Jadi seolah-olah dia pengen dengar ada apa sih di sana. Jadi dia tuh kayak pengen denger apa bener gitu ada suara orang dari neraka gitu. Lalu tiba-tiba saja ada seekor tupai yang datang gitu ya. Kalau gue lihat tuh tupainya kayak stop motion gitu deh. Ya mungkin mereka ingin membuat film ini bener-bener terasa jadul, jadi proses syutingnya juga efek jadul lah gitu ya, yang nggak pakai CGI, jadi bener-bener sebuah boneka gitu. Dan ketika itu juga si kakak mengatakan kepada Nathan kalau tupai yang datang itu adalah iblis yang sedang nyamperin mereka. Dan katanya si iblis ini bisa berwujud atau menyerupai apapun gitu. Sampai akhirnya dia mengajak si Nathan untuk mengambil kayu dan menghabisi si iblis ini alias si tupai ini. Lalu di scene selanjutnya itu ada sosok bangkai mayat gitu ya, jasad orang, dan mereka itu camping deket banget gitu ya dengan mayat tersebut. Ya jelas aja karena tempat tersebut adalah tempat untuk orang-orang bunuh diri gitu. Dan anehnya gitu, mereka di sana justru bermain senang-senang gitu ya. Padahal itu kan tempat yang mengerikan menurut gue, dan yakinnya itu tempat pasti baunya nggak karuan sih. Akhirnya mereka mencapai ke layer kedua. Nah, di layer kedua ini dirasakan oleh Nathan ketika dilihat di kulitnya dia itu seperti ada yang mencakar-cakarnya gitu. Di sini si kakaknya itu berusaha untuk menenangkan adiknya ini. Tapi menurut gue lagi nih geng, ini bukan soal layer, tapi lebih ke ya mungkin lo alergi karena berada di hutan gitu ya kan. Ya bisa aja kena apa gitu, gatal-gatal gitu ya. Gak lama setelah itu, di saat sedang tenang, tiba-tiba saja mereka melihat seseorang yang sudah putus asa dan perawakannya itu adalah orang Jepang gitu geng. Dimana orang ini datang ke hutan tersebut untuk tujuan melakukan harakiri alias bunuh diri ala orang Jepang. Jadi itu adalah sebuah cara orang Jepang untuk menghormati diri mereka gitu ya. Itu emang udah semacam tradisi gitu. Namun di adegan ini tiba-tiba saja si Nathan ini meneriaki orang yang akan bunuh diri tersebut. Sampai akhirnya orang yang mau bunuh diri ini gak jadi bunuh diri gara-gara diteriakin nama Nathan. Lalu akhirnya mereka melanjutkan penggalian mereka mencari pintu neraka tadi. Di tengah-tengah mereka menggali, tiba-tiba saja Nathan si adiknya itu menemukan sebuah pistol. Gak heran sih kenapa ada pistol. Ya mungkin aja pistol itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan bunuh diri. Akhirnya pistol tersebut diamankan oleh kakaknya. Nah, kita berlanjut ke malam hari. Ketika mereka mau tidur di tenda yang udah mereka bangun, kakaknya ini bercerita tentang sesosok iblis yang bernama Siberus. Siberus ini adalah anjing berkepala 3 yang menjaga neraka, namun lehernya itu dirantai, geng. Adiknya akhirnya mendengar hal ini tuh makin ketakutan, dan si kakak ini menenangkan adiknya dengan berkata kalau tenang aja, di ritual kita ini di setiap layernya itu kita tidak akan bertemu dengan iblis yang bernama Siberus ini. Sampai akhirnya ya ini kebiasaan bule ya, tapi menurut gue aneh aja sih. Ya apa mungkin sekedar film gitu ya. Udah tahu berada di tengah hutan, tiba-tiba saja si
adiknya ini mau tidur terus mau pengen gosok gigi gitu. Kebiasaan orang bule gitu ya, nggak bisa tahan, nggak kenal tempat gitu. Akhirnya dia jalan sendiri ke sungai untuk gosok gigi. Udah tahu sungai tersebut terletak di hutan bunuh diri, tapi berani-beraninya keluar sendiri. Udah gitu bocah kecil lagi gitu ya. Ketika dia gosok gigi, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan misterius. Lalu pada akhirnya dia ketika tidur dimimpikan dengan hal-hal yang sangat mengerikan, di mana dia dikejar oleh iblis gitu, dan diperlihatkan seorang iblis yang terus mengikuti mereka gitu, geng. Dan di scene ini benar-benar membuat kita yang nonton itu merinding banget sih, geli gitu ya, karena kita tahu kan posisi mereka di tengah hutan terus ketemu dengan makhluk-makhluk kayak gini, gimana gitu rasanya ya. Lalu barulah keesokan harinya tiba-tiba saja mereka sedang berjalan-jalan di sekitar tempat tersebut menemukan sebuah tempat yang sangat aneh, dan di tempat tersebut dia bertemu dengan dua orang psikopat yang bersikap sangat aneh, geng. Dimana salah satunya itu berhubungan anu-anu dengan hewan, dan yang satunya lagi sedang mencincang-cincang hewan. Terus simbol yang gue katakan tadi itu adalah simbol Baphomet ya kan, simbol satanik. Dan ini bentuknya itu gede banget, dan semacam di tengah-tengahnya itu ada rongga untuk memasukkan manusia ke sana gitu. Dan bentuknya itu kayak alat penyiksaan. Jadi kayak lo masukin manusia dan tempat itu terbuat dari besi, terus bawahnya itu ditaruh tungku api, lo dibakar. Lalu kembali ke buku yang dibaca oleh kakaknya tadi. Kakaknya itu sempat memperlihatkan beberapa gambar iblis yang menyerupai manusia. Dan anehnya nih ya, dua orang yang mereka lihat, psikopat ini, ketika diperhatikan dengan seksama, itu mirip banget dengan gambar iblis yang menyamar jadi manusia yang ada di buku tersebut gitu. Secara kebetulan gitu ya, mereka melihat, loh kok kayak deja vu gitu ya. Ini orang berdua kok mirip banget seperti di buku ritual yang dibawa oleh kakaknya gitu ya, dan mirip seperti iblis yang menyamar. Atas kejadian tersebut, si kakaknya ini panik, lalu langsung membawa adiknya si Nathan untuk berlari keluar dari hutan, karena dia merasa kayak ini udah terlalu jauh, ini udah terlalu berbahaya gitu ya, dan dia nggak mau adiknya ini beserta dia itu dihabisi oleh dua orang yang mirip dengan iblis ini. Saking paniknya mereka berlari, mereka menemukan sebuah perahu dan mereka menaiki perahu tersebut. Dan Nathan, si adiknya ini tiba-tiba saja tercebur jatuh ke dalam air dikarenakan mengalami halusinasi. Akhirnya si kakaknya ini menyelamatkan adiknya Nathan. Lalu sampai ke daratan nih ya, mereka melanjutkan perjalanan dan berlari. Tiba-tiba saja memasuki hutan, mereka ternyata kembali ke tempat camping mereka tadi. Lalu tiba-tiba saja, nah si Nathan ini melihat si Berus alias anjing berkepala 3 yang dirantai dan merupakan anjing penjaga neraka. Lalu si Nathan ini berteriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Namun si kakaknya langsung membekap adiknya ini dikarenakan dia nggak mau dua orang tadi nih, yang orang jahat alias orang iblis ini, mendengar dan mengetahui posisi mereka berdua. Bisa-bisa mereka berdua itu dibunuh dan mati ya kan, karena dua psikopat tadi gitu. Barulah di sini si kakak ini akhirnya membongkar semua yang dia lakukan. Nah di sini kita baru kayak nyes banget gitu ya, menerima kenyataan kalau ternyata apa yang dialami oleh mereka berdua itu sebenarnya real. Mereka menjalani itu, namun ternyata semua kata-kata kakaknya itu adalah bohong. Jadi dia itu berbohong sama adiknya. Katanya ada pintu neraka lah, dia mengajak adiknya ke hutan tersebut mencari pintu neraka untuk menjemput anjingnya. Itu semua hanya karangan belaka. Tapi niat kakaknya ini baik, geng, karena dia itu udah kasihan gitu ngelihat adiknya itu berhalusinasi, mimpi buruk, membayangkan hal-hal aneh karena rasa kangen terhadap anjingnya dan dampak buruk dari kata-kata si mamanya gitu ya. Tujuan kakaknya baik karena pengen adiknya itu sembuh lah dari apa yang dialami oleh adiknya ya. Dan anehnya lagi, ternyata buku yang dibacakan oleh kakaknya itu bukan buku asli, melainkan hanya tulisan tangan kakaknya. Namun aneh banget sih, geng, kan kakaknya itu gak pernah ketemu sama orang psikopat 2 tadi. Namun ketika dia menggambar, itu kenapa bisa kebetulannya sama persis. Namun si adiknya bilang, walaupun itu karangan, tetap aja apa yang lo katakan itu terjadi sama gue gitu, kata si Nathan ini, si adiknya ini. Karena si adiknya ini benar-benar mengalami dan melihat
melihat hal-hal aneh tersebut. Nah, di sini banyak yang mengatakan itu bukan benar-benar iblis atau kejadian-kejadian misterius yang dilihat oleh adiknya, namun melainkan adiknya itu mulai gila alias sudah stres dan mengalami halusinasi yang berlebihan. Jadi ini anak kecil nih udah mentalnya tuh udah kena, ya kan, udah kena mental gitu ya. Barulah akhirnya setelah itu ada flashback di mana rasa penasaran kita itu akhirnya terjawab. Kenapa sih anjingnya ini disuntik mati? Karena anjing ini bukan mati kayak gitu aja, tapi disuntik mati. Nah, ternyata ada sebuah kejadian di mana Nathan ini mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh anjingnya. Nah, anjingnya itu ngegigit Nathan sampai berdarah-darah, geng. Nah, disitulah orang tua Nathan tidak terima dan merasa kayak, wah, ini udah mulai berbahaya bagi anaknya karena anaknya masih kecil gitu ya. Ini anjing bisa mematikan atau menghabisi nyawa anak kesayangan mereka. Nah, akhirnya disitulah diputuskan anjing ini untuk disuntik mati. Kasian banget sebenarnya. Justru bukannya malah bikin anaknya sembuh, malah bikin anaknya semakin depresi karena kehilangan hewan peliharaannya. Nah, akhirnya nih geng, pada pagi hari mereka bangun, tiba-tiba saja dua orang psikopat yang mereka temukan tadi itu mengetahui keberadaan Nathan dan kakaknya. Saat itu juga mereka mengendap-endap dan bersembunyi ketika melihat dua orang psikopat tadi lagi memeriksa tenda mereka. Namun kocaknya nih, tiba-tiba aja Nathan itu keluar dari persembunyiannya dan memegang sebuah ranting seolah-olah ingin mentransfer energi gitu ya kepada si dua psikopat. Nah, di situ terlihat dia kayak mau nakut-nakutin psikopat itu. Lalu seketika si dua orang psikopat tadi membawa senjata. Ternyata adik dan kakak ini alias si Nathan dan kakaknya itu ditembak oleh dua orang psikopat ini. Ternyata di situ mereka itu nggak ditembak mati, tapi melainkan ditembak menggunakan bius. Setelah itu mereka pingsan, mereka diseret dan dibawa ke patung Baphomet alias patung satanik tadi. Akhirnya nih geng, si kakaknya dimasukkan ke dalam sebuah kandang, sementara si adiknya ini dimasukkan ke dalam patung Baphomet tadi. Dan benar saja itu sebuah patung penyiksaan atau patung seserahan gitu geng. Si adiknya ini dibakar di dalam patung itu. Namun untungnya ternyata si kakaknya ini berhasil meloloskan diri dari dalam sangkar kurungan tadi, dan dia langsung mengambil sebuah pistol lalu membunuh dua orang psikopat tadi, dan dia menyelamatkan adiknya. Ketika dia menyelamatkan adiknya, ternyata adiknya ini sudah keluar dalam keadaan gosong hitam banget gitu dan melarikan diri. Ketika dia berlari itu dia mendengar suara rantai yang diseret-seret yang dipercaya kalau itu adalah rantai dari iblis Cerberus. Dan ketika dicek ternyata itu bukan Cerberus, melainkan itu hanya seekor anjing jenis Siberian Husky ya, yang rantainya itu terjebak di sebuah jebakan hewan. Sampai akhirnya tiba-tiba filmnya tamat, ada tulisan di end. Bener-bener film yang aneh dan gantung gitu ya, nggak jelas endingnya seperti apa. Lalu geng, setelah kita tunggu ternyata belum berakhir nih film. Tiba-tiba aja berlanjut ke adegan dimana si kakaknya itu sedang berlari ketakutan dan bertemu dengan hal-hal mengerikan. Nah, di sini justru si kakaknya inilah yang sudah mengalami keanehan gitu ya. Jadi mentalnya itu udah beda, dimana dia sudah berhalusinasi dengan hal-hal yang ada di sekitar hutan tersebut. Dan di saat dia berlari nih geng, dia sempat menemukan tumpukan-tumpukan tengkorak bekas orang bunuh diri, dan ini membuat dia semakin tertekan dan merusak mental si kakaknya ini. Lalu dia kembali ke tempat mereka berkemah tadi, dan di sana dia tiba-tiba saja mengambil buku yang dia karang itu dan mengubur di tempat yang udah dia gali, dan dia itu nutup galian tersebut dan membakar apapun yang sudah dia karang tadi. Dia melakukan hal tersebut sambil berteriak memanggil adiknya Nathan. Di sini dia mulai merasa menyesal karena sudah mengajak adiknya ke tempat berbahaya ini dengan karangan-karangan yang menyeramkan. Ditambah lagi halusinasi atau suges di dalam dirinya itu membuat dia akhirnya bisa melihat makhluk-makhluk seram yang ada di hutan tersebut. Dan apa yang dialami oleh kakaknya ini sebenarnya bukan cuma halusinasi, tapi justru kakaknya ini melihat makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut. Akhirnya si kakaknya ini menangis dan masuk ke dalam tenda sambil terduduk putus asa gitu geng. Nggak lama setelah itu dia mendengar suara rantai yang diseret-seret. Nah, kakaknya ini langsung panik kan, karena dia sempat melihat iblis Cerberus itu gitu kan, karangan kakaknya tadi. Akhirnya si kakaknya ini menodongkan pistol ke arah suara tersebut yang ada di depan tenda mereka. Ending dari film ini sebenarnya nggak diperlihatkan sih endingnya seperti apa, namun menurut tebakan gue, karena dia mengarahkan senjata ke arah adiknya, gue udah yakin banget sebenarnya adiknya itu ditembak oleh kakaknya gitu ya. Akhirnya film ini berakhir di scene tersebut, dan banyak yang
menebak nih geng ya, kalau sebenarnya akhir daripada film ini adalah si adiknya itu ditembak oleh kakaknya, dan kakaknya ini menyesal karena setelah menembak adiknya dia melakukan bunuh diri. Karena ya tepat banget gitu ya, mereka itu berada di hutan bunuh diri gitu ya. Halusinasi yang mendorong kakaknya untuk melakukan bunuh diri itu terjadi karena dia menyesal telah menembak adiknya. Dan pasti banyak yang nanya, itu nyokapnya kemana sih? Kok munculnya cuma sekelibet doang, sebentar doang gitu? Kenapa nyokapnya nggak ngelarang mereka berdua pergi dan tidak mencari mereka berdua? Banyak yang tidak mengetahui sebenarnya kemana si ibunya gitu ya, karena tidak ada informasi sama sekali. Nah terus juga dua orang yang tadi muncul psikopat itu menurut gue juga cuman orang biasa, yang orang gila gitu ya, yang berada di hutan tersebut. Dan kebetulan aja mereka satanik gitu ya, menyembah Baphomet. Sebenarnya nih geng, menurut gue ya, yang membuat film ini menyeramkan itu justru background musiknya, dimana di sini banyak banget frekuensi musik yang mengganggu dan membuat kita resah dan cemas. Ditambah lagi dengan visualisasi yang jadul, ya kan? Itu membuat kita tuh semacam flashback. Nah, hal inilah yang berkolaborasi gitu ya antara visual dan audio yang menyeramkan, sehingga membuat kita itu gelisah, mental kita ngedown, dan akhirnya memunculkan halusinasi yang aneh. Makanya dikatakan film ini mematikan. Menurut kalian gimana geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.